Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi saya bingung ini buat berita ini. Jadi Kemenaker pada tanggal 26 Mei, jadi berita sebelumnya itu 23 Mei ya. Berita yang saya bacakan di video sebelumnya. Akhirnya KPK mengekspos ya sitaan dugaan kasus pemerasan di Kemenaker. Jadi berita ini lebih tegas ya, pemerasan kepada pihak pekerja asing. Pemerasan itu premanisme ya. Jadi masih masih ada premanisme sampai hari ini dalam bentuk yang berbagai macam. Kita baca ini ada KPK menyita 11 mobil dan 2 sepeda. Jadi sebelumnya di berita sebelumnya itu 3 mobil dan 1 sepeda. Terkait dugaan pemerasan di Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Ini dia mobil-mobilnya. Suasana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengekspos barang bukti yang disita di halaman gedung Ruang KPK Jakarta terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Ini mobilnya. Mobil jenis apa ini? Bagi yang tahu bisa komentar ya. Nggak paham. Petugas KPK memeriksa salah satu mobil mewah ya. Yang jelas nih mewah ya. Kalau dia biru, biru, biru. Kalau dia merah, mewah ya. Kalau biru, biru. Yang disita dalam ekspos barang bukti sitaan di halaman gedung. Orang normal nggak mungkin beli kayak gini nih. Orang kelebihan uang atau uang haram gitu. Ada itu video menarik di Instagram atau di mana saya lihat itu. Ada yang bertanya itu mana enak, lebih enak makan uang rakyat ya, gurih ini. Terus ada lagi cuplikan video bahwa ada sekelompok pejabat yang duduk di bar atau di diskotik gitu ya. Ada beberapa kupu-kupu malam di situ. Kalau kalau kasih ada pernyataannya begini, kalau kasih nafkah ke anak dan istri uang halal gitu. Kalau di sini pakai uang haram saja. Ini dia. Salah satunya uang haram itu digunakan kayak gini-gini. Dalam arti pemuasan hasrat nafsu ya. Oh, mewah sekali mobil. Ini motornya ya. Spion. Ya begini ya. Ada 2 motor ya. Motor keren-keren ini. Mahal-mahal ini. Tentu kalau orang korupsi ya tentu kalau beli motor itu nggak tawar menawar ya. Cash ya. Langsung uangnya cash bukan transfer. Cash. Kalau transfer cepat ketahuan. Nah, dia juga kadang pengen pengen tahu kan motifnya bagaimana, eh, detik per detik sehingga KPK bisa mengusut ini gitu. Secara teori sebenarnya mudah saja ketika pejabat itu seorang pejabat misalkan kalau dia itu tidak dilaporkan ya. Kalau dugaan ini sepertinya dilaporkan. Ada pemerasan soalnya. Sehingga ada yang tidak senang dan dia speak up. Tapi biasanya secara teori KPK itu menggeledah atau menduga ada tindak korupsi kepada satu pejabat. Itu dimulai dari ketidaknormalan kekayaan seorang pejabat. Bisa dilihat dari cara mereka hidup, ya, bermewah-mewahan, gitu. Cara mereka makan dan sebagainya. Itu pengeluaran harian mereka dan pemasukan bulanan itu sinkron atau tidak. Terus uang kas di banknya dan di rekening. Ya memang itu adalah sangat pribadi, tapi ketika dia menjadi seorang public figure
itu bisa diakses ya dengan surat izin oleh KPK tanpa pemberitahuan seorang itu, tentu dengan mekanismenya tersendiri yang dilindungi oleh undang-undang. Kalau orang seperti saya misalkan itu tidak mungkin diperiksa oleh KPK kalau tiba-tiba saya membludak kekayaannya. Ngapain? Karena saya bukan pejabat publik dan semua hal yang melekat di saya itu sangat pribadi, dan justru KPK bisa diduga bisa terkena hukum apa namanya, data-data pribadi ya. Nah, kita lanjut nih. Ini mobil-mobil yang disita. Kadang ada benarnya pertanyaan dari teman saya kalau di warkop itu, dia bicara soal uang sitaan. Ini uang sitaan. Kan kalau kita lihat kompresi pers itu di berita-berita, ada uang yang di depan itu triliunan dengan susunan yang luar biasa itu. Nah, uang yang disita itu kembali ke negara, kan begitu logikanya. Namun kalau status harta itu disita, maka dia dalam pengertiannya adalah dibekukan gitu, hingga tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Nah, pertanyaan selanjutnya bagus gitu, setelah itu uangnya kemana? Apakah hanya disita dan disimpan begitu saja dan tanpa kabar gitu? Kalau tanpa kabar kan berbahaya, uang itu sangat sensitif gitu. Satu lembar itu bisa beli rokok kan, satu lembar uang merah itu penting juga itu. Jadi KPK bukan hanya menyita ya, jadi juga perlu ada penjelasan setelah disita ini mobil-mobil ini diapakan gitu. Kalau misalnya dijual dan kemudian diberikan kepada rakyat atau masyarakat, itu kan itu menarik ya, masyarakat miskin kota atau masyarakat yang hidup di jembatan dan sebagainya, atau mungkin disumbangkan ke panti asuhan dengan transparansi tertentu. Tentunya kalau tidak transparan akan menimbulkan kecurigaan baru. Nah, itu penting ya. Kalau dia disita begitu saja bertahun-tahun menjadi bahan sitaan dan rusak, itu tidak ada gunanya gitu loh. Hanya menangkap maling tapi tidak menjadi manfaat dari apa yang dia sita kan gitu ya. Ini perlu juga sebenarnya dikelirkan gitu ya, pertanyaan teman saya di warkop itu. Oke, gambar-gambar mobilnya yang disita, mobil bagus semua ya, mobil baru semua mobilnya. Oke, barangkali itu aja dulu ya. Saya bingung nih bahas apa selanjutnya. Sudah expose, merasa apa nih, expose juga, expose sitaan. Selanjutnya nanti KPK terus genjot penyidikan kasus pemeriksaan di Kemenaker. Ini kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.